Perkenalkan, nama saya Devini Angelina, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104141887. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum perdagangan internasional. A. Pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan ranah hukum yang mencakup kompleks di mana tidak hanya membicarakan mengenai prinsip hukum, tetapi juga mengenai segala prinsip yang berkaitan dengan perdagangan global. Substansi dari buku ini secara khusus mengkaji mengenai konsep teoretik tentang perdagangan internasional, khususnya aspek peraturan hukumnya, serta mampu mengambil keputusan dalam rangka penerapan ketentuan hukum perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memberikan pengembangan teori di bidang hukum ekonomi internasional pada umumnya dan hukum perdagangan internasional pada khususnya. Adapun kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama, definisi menurut Zitmundhoff, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Yang kedua, definisi menurut M. Raffles dalam upayanya memberikan batasan atau definisi hukum perdagangan internasional. M. Raffles Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik. Ketiga, definisi menurut Michael Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional privat. Yang keempat, definisi menurut Hercules Boysen. Boysen, sarjana Afrika Selatan, tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum perdagangan internasional sangatlah sulit dan jarang tepat. B. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan. Asas hukum perdagangan internasional dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. C. Tujuan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberi lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan,
Mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang stabil, yang adil, dan terbuka bagi semua negara. Dan yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. D. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang, atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. E. Pendekatan hukum perdagangan internasional. Luas bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk dapat tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah yang pertama, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dari praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang keenam, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, dampak positif ekspor. A. Memperluas lapangan kerja. B. Meningkatkan cadangan devisa. Dan C. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Yang kedua, dampak negatif ekspor. A. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. B. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. 3. Dampak positif impor. A. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. B. Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. C. Dengan adanya impor, memungkinkan terjadinya alih teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Yang keempat, dampak negatif impor. A. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. B. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. C. Konsumenisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.